Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang peradaban Sungai Kuning atau Cina kuno yang beranggotakan Az-Zahra Nadira, Marsha Faris, Raka Azil, dan Vega Aulia. Sejarah kehidupan manusia di lembah Sungai Kuning masa Cina kuno merupakan salah satu peradaban besar di dunia. Peradaban kuno di Tiongkok ini diduga sudah ada sejak tahun 3000 sebelum Masehi dan muncul di lembah Sungai Kuning atau Huanghe yang sekarang disebut sebagai Sungai Huanghe. Sejarah awal peradaban ini bermula dari sebuah sungai yang alirannya membawa lumpur kuning, mulai dari hulu di pegunungan Kwenlun, Tibet, melalui pegunungan Cina Utara, hingga ke hilirnya di Teluk Sili Laut Kuning. Aliran lumpur tersebut kemudian membentuk kawasan dataran rendah. Sistem pemerintahan. Terdapat dua sistem pemerintahan dalam peradaban lembah Sungai Kuning, yakni feodalisme dan unitaris. Pada sistem pemerintahan feodalisme, kedudukan kaisar dianggap sakral sebagai utusan atau anak dewa langit. Kedudukan kaisar pada masa pemerintahan feodalisme hanya bertindak sebagai simbol dan tidak ikut campur dalam urusan politik dan pemerintahan. Sebaliknya, sistem unitaris menempatkan kaisar sebagai titik pusat yang mengatur masalah politik dan negara. Oleh karena itu, kaisar punya hak dan kewajiban untuk menjalankan politik praktis serta menangani segala urusan kenegaraan. Kehidupan ekonomi dan sosial. Tanah di peradaban lembah Sungai Kuning atau Huanghe amat subur. Oleh karena itu, kehidupan ekonomi peradaban Cina kuno bertumpu kepada sektor pertanian atau agraris. Pada zaman pemerintahan dinasti Zhou 1066 sebelum Masehi sampai 221 sebelum Masehi, masyarakat Cina kuno yang hidup di lembah Sungai Huanghe sudah mulai bergadang, bahkan ada yang menjadi penanon. Kehidupan sosial masyarakat Cina kuno di lembah Sungai Huanghe ini pada akhirnya diatur oleh sistem pemerintahan feodalisme. Mulai terdapat pengelompokan sosial dari kaum bangsawan hingga rakyat biasa. Sistem feodal kemudian digantikan dengan sistem pemerintahan lainnya, yakni unitaris yang dijalankan di peradaban lembah Sungai Kuning di Cina. Filsafat dan kepercayaan. Ilmu filsafat dalam peradaban lembah Sungai Kuning yang masih bersinggungan dengan kepercayaan muncul sejak pemerintahan dinasti Zhou sejak 1066 sebelum Masehi hingga 221 sebelum Masehi. Pada masa ini ada 3 ilmu filsafat atau kepercayaan, yakni Laozi, Kongfuci, dan Mengzi. Berdasarkan ajaran Laozi, masyarakat Cina kuno percaya bahwa ada semangat keadilan dan kesejahteraan yang sifatnya kekal dan abadi. Ajaran tersebut kemudian dikenal sebagai Tao atau Taoisme. Ajaran Kongfuci berkembang lagi menjadi Mengzi. Ajaran tersebut dirintis oleh Mengzi atau Mencius, murid dari Kongfuci. Mencius mengajarkan tentang watak sejati manusia. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.